Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang dikirimkan ke WA saya di 0816658779 ya. Ya, harapan saya teman-teman semua, para pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya. Dan dalam masa pandemi ini tetap jaga stamina, jaga kondisi badan, cukup istirahat ya. Kemudian tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, dan yang penting tetap semangat dan selalu berusaha untuk membuat hati senang ya, karena dengan kita senang, dengan kita bahagia, imun kita meningkat ya. Jadi bakteri, virus tidak akan mendekat ya. Oke pemirsa, lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Suhadi ya, yang ada di Bojonegoro. Salam sukses Pak Suwandi ya. Saya ingin menanyakan, saat ini saya sudah mencoba menjinakkan ikan gabus dari alam. Ya, saya beli dari hasil orang memancing. Tetapi sampai hari ini saya belum berhasil menjinakkannya, Pak. Jadi setiap saya beli mati, setiap beli mati. Ya, saya sudah habis kurang lebih sekitar 10 kilo. Saya beli di tempat penampung ikan gabus, tapi alhasil sampai hari ini belum ada yang berhasil. Ya, ikan berakhir dalam kondisi luka-luka dan mati. Ya, awalnya memang saya beli dalam kondisi mulus, tetapi setelah saya tampung sehari 2 hari di kolam saya, kemudian berubah, badannya memerah, banyak luka-luka dan kemudian mati. Tidak ada tersisa sampai hari ini Pak Suwandi. Saya hampir putus asa dan saya mohon petunjuk dan saran dari Pak Suwandi. Salam sukses ya. Jadi kalau untuk Pak Suhadi, kalau kita mau menjinakkan ikan gabus liar ya, Bapak kan mungkin bisa tonton video saya bagaimana kita menjinakkan ikan gabus liar. Nah, yang pertama Pak, yang penting itu adalah ikan gabus liar yang Bapak beli itu Bapak harus selektif Pak. Ya, jadi jangan asal beli ikan gabus dari alam yang notabene di situ sudah tertampung di pedagang pengepul. Ya, jadi kalau bisa, kalau memang mau beli itu dari orang hasil mancing Pak, misalnya mancing ya, casting atau apa sudah dapat dibeli, nggak apa-apa. Itu pertama, ikan itu tidak badan tidak banyak yang rusak. Tapi kalau sudah lewat pengepul, sudah mampir sana mampir sini, itu ikan sudah banyak yang rusak. Sisik banyak yang terkelupas, kemudian lendir ikan ini bagian tubuh sudah mulai banyak yang mengering. Alhasil nanti yang terjadi pada saat ditampung oleh Bapak itu karena badan sudah banyak luka, kemudian lendir sudah banyak yang mengering, itu ikan lalu timbul putih-putih itu ya, kulitnya plonteng-plonteng putih-putih, luka-luka, kemudian mati ya. Ya, cari orang yang mancing ya. Jangan mencari asal ikan gabus Pak, karena ada juga orang yang menangkap dengan cara menyetrum. Kalau Bapak mengambil ikan dari hasil setruman, tentunya hasilnya juga tidak akan bisa bertahan lama. Ya, kemudian dalam proses penampungan Pak, sebelum Bapak itu sudah mendapatkan ikan, Bapak di kolam di rumah sudah harus punya kolam yang sudah ditampung air, sudah dalam kondisi 1 minggu sudah diendapkan, nanti baru ditaruh ikan itu di situ. Ya, dikarantina dalam kondisi air yang pendek saja dulu. Ya, pendek seperti saran saya, setinggi badannya, misalnya badannya tebalnya itu 10 cm ya kasih 15 cm, sehingga apa, ikan itu biar tidak lompat-lompat dulu. Ya, jadi saran saya itu yang paling penting adalah dari awal ikannya Pak, ikan yang Bapak beli Pak. Karena banyak sekali Pak orang yang berusaha untuk menjinakkan ikan gabus itu tidak banyak yang berhasil. Kenapa? Sejak mereka membeli ikan saja sudah banyak permasalahan. Ya, ikan sudah dalam kondisi kelengar, sudah sekarat. Jadi dibawa pulang pun itu yang ada mati ya. Bahkan ada salah satu yang telepon saya itu sudah hampir habis 35 juta itu untuk dia beli ikan gabus mati, ikan gabus mati itu ya, nggak bisa hidup ya, tanggapan alam. Sebenarnya bukan nggak bisa hidup, cara penanganannya saja yang kurang tepat ya. Oke ya Pak ya, itu Pak Suhadi. Kemudian berikutnya dari Bapak Reno ya. Ini Bapak Reno yang ada di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Suwandi, saat ini ikan gabus di pasaran, di grup-grup saya lihat itu harganya bervariatif Pak Suwandi.
apakah kira-kira ke depan harga ikan gabus ini akan turun apa naik kira-kira menurut Pak Suwandi? Karena yang sudah lama menekuni budidaya ikan gabus. Terima kasih Pak Suwandi. Jadi kalau harga ikan gabus ini saya hanya bisa memperkirakan saja Pak, karena saya sudah 15 tahun menekuni ikan gabus ini. Harga waktu saya mulai budidaya itu 12.000, 13.000 ya kan. Itu harganya masih murah sekali ya. Tetapi seiring perjalanan waktu saya menekuni ikan gabus ini ternyata harganya tidak turun Pak ya. Harganya itu pelan-pelan tapi pasti Pak, naik terus ya. Ya sampai hari ini saja saya ngepul saja, saya nampung saja sudah harganya untuk yang size kecil 50.000. Kemudian yang size setengah kilo ke atas saya sudah nampung 90.000. Ya, jadi harganya itu selama tahun bertahun itu kalau menurut saya Pak itu naik terus Pak. Ya, jadi ada pertumbuhan yang signifikan dan menjadi prospek yang menurut saya cukup cerah juga. Karena apa? Ini memang harganya nggak pernah turun. Ya seperti itu Pak ya. Jadi silakan nanti mudah-mudahan di tempat Bapak juga harganya ini naik terus Pak ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Soyatno yang ada di Tulung Agung. Ya. Saya mau bertanya Pak Suwandi ya. Di tempat saya banyak sekali pembudidaya ikan. Cuman untuk budidaya ikan gabus ini masih sangat jarang. Apakah kolam tanah bekas budidaya lele ataupun patin bisa saya gunakan untuk kolam pembesaran ikan gabus? Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan sebelum saya menebar bibit ikan gabus untuk kolam saya? Kolam saya ukurannya 10 kali 25 meter. Apakah harus disekat-sekat? Apakah dibikin los begitu saja Pak Suwandi? Mohon petunjuknya. Kalau kolam tanah ya itu bisa digunakan untuk budidaya ikan gabus. Jadi kolam tanah, kolam beton, kolam semen, kolam terpal juga oke. Cuman yang perlu diperhatikan Pak, kalau misalkan Bapak itu di kolam tanah, pertama faktor keamanan Pak. Jadi kolamnya dipasang jaring ya. Pastikan di tepi-tepi kolam itu tidak ada lagi rongga-rongga yang digunakan untuk bersembunyi predator ya. Mungkin ada belut, ada sidat, ada ikan lele lokal atau yang lain-lain yang berada di tanah. Jadi sebelum dilakukan proses penebaran benih, sterilisasi kolam dulu Pak. Jadi kolamnya betul-betul sterilkan, dikeringkan, pastikan tidak ada predator yang bersembunyi di sekitar kolam tanah. Kemudian baru dipasang jaring, baru dimasukkan air. Nah, dalam proses memasukkan air di kolam tanah itu Pak, yang perlu diperhatikan juga, air kalau misalnya Bapak menggunakan air dari selokan, saya sarankan usahakan gimana caranya cari air dari sumur saja. Ya, jadi pastikan aja kondisi airnya betul-betul bagus untuk nanti proses budidaya. Jadi cari air sumur untuk dimasukkan ke dalam kolam ya. Kemudian faktor keamanan dari predator itu jaring tadi ya. Mungkin ada, kalau di sini ada namanya regul ya. Regul itu apa ya kalau di sini? Berang-berang ya. Berang-berang itu juga makan ikan. Kemudian ada biawak itu juga bisa masuk ke kolam. Kemudian juga ada pemangsa yang dari atas, burung ya, kelelawar ya. Itu kalau di sini pernah beberapa kali bibit saya dihabiskan oleh kelelawar ya. Mereka rombongan menjelang mau petang itu sudah masuk ke dalam kolam, nyamber gitu, siswanya nyamber gitu, nyamber terus. Nah itu harus diperhatikan. Jadi keamanan dalam proses budidaya itu sudah dipersiapkan. Apalagi kalau kolam tanah biasanya kan jauh dari pemukiman Pak, itu harus diperhatikan agar nanti proses budidaya bisa aman, tidak banyak gangguan. Nah itu pagar muter, kemudian syukur kalau atasnya dikasih penghalang agar nanti burung tidak bisa nyamber. Nah itu, ini penting sekali diperhatikan karena dalam proses budidaya ini kegagalan para pembudidaya ini justru kadang tidak terkira. Kadang tidak dikirakan, kadang juga nggak bisa diprediksi. Kita merasa sudah aman, ternyata dihabiskan burung. Nah, itu pernah juga beberapa kali mitra saya yang ikan gabusnya itu habis. Ya bahkan sempat waktu itu timbul mitos gitu kan bahwa wah ini gabusnya dihabiskan gendruwo. Waduh, lah ini jadi sempat timbul hal-hal yang tidak masuk akal, yang sempat saya juga cari-cari kenapa ikan 2000 ekor itu kok di kolam tahu-tahu habis gitu kan. Nah ternyata setelah kita 1 minggu kita sanggongin, kita lihat ternyata ada beberapa ekor burung, kalau di sini bilang burungnya burung kuntul ya, cucuk paruhnya panjang itu, nah itu
masuk ke kolam, bertengger di tepi-tepi kolam, dan itu ada 4-5 ekor dan gantian tiap hari makan ikan. Lah ini yang menjadikan proses budidaya akhirnya gagal karena ikannya habis semua. Oke pemirsa, tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus, masih bersama saya Suwandi. Bagi yang mau tanya ya nggak usah sungkan, tanya-tanya saja, nggak bayar kok, gratis ya. Ya mudah-mudahan tetap semangat karena semua permasalahan budidaya itu ada solusinya. Ya tinggal kita mau belajar atau tidak. Saya juga dalam proses belajar. Tiap hari kegiatan saya membudidayakan ikan gabus dan di situ saya juga proses belajar. Sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.